The husband, wanted in the death of a social media influencer in Houston, was found dead Tuesday in Fort Myers, Florida. HPD says Tom Sharkey was wanted for the murder of Alexis Sharkey. U.S. Marshals were about to arrest the husband at the Florida home, but say he took his own life just moments before they could arrest him. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video malam ini aku akan kembali ngebahas tentang kasus kriminal lagi, dimana kejadian ini baru terjadi pada tahun 2020 kemarin. Dan kejadian ini menggemparkan Amerika Serikat karena ditemukannya jasad seorang wanita dalam kondisi telanjang di Jalan West Houston, Amerika Serikat. Dan setelah diidentifikasi, diketahuilah bahwa jasad wanita ini merupakan influencer terkenal asal Amerika Serikat yang meninggal mengenaskan dan dalam kondisi yang sangat. Buat kalian yang mau tahu kisah lengkapnya, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Alexis Sharkey atau nama lengkap dan nama sebelum dia berubah jadi Sharkey ya, karena Sharkey itu adalah nama belakang suaminya gitu loh. Bernama lengkap Alexis Lake Robinault yang merupakan influencer asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 25 Januari 1994. Alexis merupakan putri dari pasangan Stacey Card Robinault dan Mike Robinault. Dia juga mempunyai dua adik perempuan yang sangat cantik sama seperti dirinya. Tapi Alexis ini tidak hanya cantik, tidak hanya mempunyai keluarga yang lengkap dan sayang sama dia. Alexis ini juga merupakan wanita yang cerdas, terbukti dengan dia mengambil pendidikan biologi di University of Pittsburgh pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan perkuliahannya lagi di Universitas San Bonaventure pada tahun 2016. Dia ngerasa pendidikannya udah cukup nih di bangku perkuliahan, akhirnya Alexis pun memutuskan untuk merantau ke Texas dan mengambil pekerjaan di sebuah bar sebagai admin keuangan di sana. Tapi ketika udah berbulan-bulan nih dia melakukan pekerjaan di bar itu, Alexis mulai mikir nih, kayaknya kalau aku terus-terusan stuck bekerja di bar ini, aku tidak bisa melakukan apa yang aku sukai, aku tidak bisa melakukan hobiku karena aku akan fokus berada di kantor ini, duduk seharian melakukan pekerjaan ini sepanjang hari gitu loh. Jadi mulailah nih Alexis mikir nih, kira-kira pekerjaan sebagai apa ya, pekerjaan macam apa ya yang bisa mendukung aku untuk tetap melakukan hal yang aku suka, tetap melakukan hobi-hobiku seperti biasanya gitu kan. Akhirnya Alexis pun memutuskan untuk menjadi selebgram, influencer dan blogger juga di berbagai macam media sosial. Dia mulai memosting kehidupannya, entah kayak daily in my life, terus cara dia mendapatkan tubuhnya yang indah, tips-tips kesehatan, tips masak juga, dan tips-tips kecantikan kayak skincare, make up dan segala macam gitu kan. Makeup maksudnya, make up apa itu? Gitulah ya maksudnya ya. Nah, terus usaha dia tidak sia-sia karena setelah beberapa bulan dia rutin memposting segala macam di media sosial sebagaimana kebanyakan selebgram lakukan. Ada nih beberapa produk-produk lokal Amerika Serikat yang mulai mengajak kerja sama Alexis, terutama produk lokal yang bernama Monat. Tawaran pekerjaan yang diberikan Monat terhadap Alexis membuat Alexis tertarik nih dengan entah gajinya ataupun proses kinerja, cara bekerjanya, waktu kerjanya dan segala macam. Akhirnya Alexis pun memutuskan untuk menerima tawaran bekerja sama dengan kosmetik Monat ini, kosmetik atau skincare Monat ini gitu ya. Dan setelah beberapa bulan nih dia sudah merasa kayaknya memang Monat ini adalah tempat terbaik aku bekerja deh gitu loh. Karena ketika dia bekerja di Monat ini, Alexis berhasil tetap menjalankan apa yang dia suka, menjalankan hobi-hobinya setiap hari, dan dia tidak monoton melakukan hal yang itu saja. Dia bebas berekspresi, dia bebas berkreasi, dia bebas berpendapat, dan yang penting adalah waktu kerjanya tuh tidak mentok kayak 8 jam dari jam 8 sampai jam 4 dan segala macam kayak gitu loh. Dan Alexis suka nih kerja di situ. Dia suka nih sama cara kerja Monat ini, cara bekerja di Monat ini gitu kan. Dan dia pun terus nih kerja di situ selama berbulan-bulan sampai setelah berapa tahun dia kerja di sana, Alexis pun dinaikkan jabatannya, dipromosikan menjadi seorang
Executive Director dengan gaji $34.000 per bulan atau setara 500 juta rupiah per bulan. Itu hanya gaji dia di kantor Monat ya, tidak termasuk gaji dia sebagai influencer, kerjasama dengan brand-brand lain atau sebagainya di luar itu. Dan dengan seluruh pendapatan yang dia dapatkan pada saat itu, tentu saja itu dapat mensupport segala yang Alexis sukai. Dia mulai rajin traveling, rajin jalan-jalan, rajin shopping, dan melakukan berbagai macam hobinya tanpa hambatan apapun. Nah setelah itu tuh, dia apakah si Alexis puas? Enggak. Wanita ini sangat kerja keras ya. Kalau aku bilang, aku pas ngebacanya aku salut sih sama si Mbak Alexis ini ya. Aku kayak mikir kayak, emang jadi wanita itu sebenarnya harus begitu gitu loh ya nggak sih? Kalau menurut aku pribadi itu kan pendapat masing-masing gitu loh, harus kerja keras terus dan jangan cepat ngerasa puas. Karena Mbak Alexis ini membuka kanal YouTube dan membuat channel atas nama dirinya yaitu Alexis Sarkey. Dia pun di sana mulai memposting berbagai tips seperti di media sosial lainnya, seperti tips diet, tips kehidupan sehari-hari, dan tips kecantikan juga. Dan tentunya dari sana pun dia mendapatkan pundi-pundi dolar dan menikmati seluruh jerih payah yang dia lakukan selama bertahun-tahun belakang. Kita fast forward nih ya, pada saat dia bertemu dengan suaminya yang memberikan nama belakang Sarkey kepada Alexis ini. Si Alexis ini bertemu dengan suaminya pada tahun 2019, di mana suaminya ini bernama Tom dan mereka menikah pada tanggal 20 Desember 2019. Mereka tidak butuh waktu lama untuk saling mengenal dan saling memantapkan diri untuk menjalin hubungan serta membina rumah tangga, karena Alexis merasa Tom ini memang adalah laki-laki yang tepat dan paling sempurna untuk dirinya. Nih ya, sedikit latar belakang dari Tom Sharkey ya. Aku kasih tahu sedikit aja. Tom Sharkey merupakan pria kelahiran tahun 1971 di mana dia berusia 23 tahun lebih tua dari Alexis Sarkey. Ada yang bilang kalau Tom ini merupakan konsultan di Texas, tapi ada juga yang bilang bahwa si Tom Sharkey ini merupakan pengusaha dan binaragawan yang mempunyai 2 orang anak di pernikahan sebelumnya. Jadi dia adalah duda ya say. Tapi jarak umur 23 tahun itu tidak menghambat kisah cinta mereka, dan Alexis serta Tom pun terus membina rumah tangga mereka bertahun-tahun dengan mesra dan penuh cinta. Dari mana nih orang bisa mendeskripsikan bahwa Tom dan Alexis ini mempunyai kehidupan rumah tangga yang bahagia, mesra dan sebagainya? Kan kita tahu ya, kalau Alexis Sarkey ini merupakan selebgram dan influencer yang cukup terkenal di Amerika Serikat. Tentunya momen dia bersama suami yang sangat dia cintai ini sering sekali dibagikannya di media sosial, entah di YouTube ataupun di media-media sosial lainnya. Jadi orang pasti dong ngelihat updatean terbaru dari pasangan yang sangat harmonis ini. Terus ya, kurang apa sih kalau orang ngelihat tentang berita Alexis Sarkey ini? Mereka pasti ngerasanya bahwa kehidupan wanita yang bernama Alexis Sarkey ini sangat-sangat sempurna dan menjadi dambaan seluruh wanita di dunia ini ya kan, rata-rata lah mungkin ya dong. Dia memiliki paras yang cantik, otak yang pintar, keluarga yang mencintai dia, adik-adik yang sayang sama dia, karir yang bagus, finansial yang mumpuni, dan dia juga mempunyai suami yang sangat mencintai dia. Ya dong, pasti semua orang ingin nih di posisi Alexis Sarkey ini. Tapi ya mungkin memang semua itu tidak ada yang sempurna gitu ya, karena seluruh kebahagiaan yang dimiliki oleh Alexis Sarkey itu harus sirna karena sampai sesuatu hal yang sangat mengenaskan terjadi dengan selebgram ataupun influencer cantik asal Amerika Serikat ini. There will be a forever ache in my heart, and she will be never forgotten. I mean, her impact has been so far reaching, and actually farther reaching than I realized. Ini aku akan menceritakan kronologi kejadian, bukan kronologi kejadian sih, lebih tepatnya kronologi penemuan jasad Alexis Sarkey pada tahun 2020 itu, dan bagaimana Tom ini panik mencari keberadaan istrinya. Jadi sebelum Alexis ini ditemukan tidak bernyawa di jalan tadi seperti yang aku ceritakan di pembukaan tadi,
Tom ini melaporkan bahwa istri tercintanya telah menghilang pada tanggal 27 November 2020. Tom mengatakan bahwa istrinya sudah meninggalkan rumah mereka karena mereka sempat bertengkar hebat pada malam hari istrinya menghilang. Terus dicarilah sama Tom kan, dilaporinlah ke polisi. Dia mulai nih kayak kalang kabut gitu karena istri yang sangat dia cintai meninggalkan dia dan menghilang begitu saja, tidak ada kabar. Paniklah, namanya suami pasti panik dong kalau istrinya hilang ya kan. Nah sampai nih pencarian Tom itu mendapatkan jawaban di tanggal 28 November 2020. Jadi keesokannya Tom lapor hari ini, keesokannya jasadnya Alexis Sarkey itu ditemukan kan. Gimana? Jasad Alexis Sarkey ini pertama kali ditemukan oleh seorang petugas pengangkut sampah yang sedang mengendarai truk sampahnya di kawasan West Houston, Amerika Serikat, di mana jasad Alexis ditemukan tadi. Ketika nih petugas sampah ini sedang menjalankan truknya, ya kan dia kan mau ngangkut-ngangkut sampah tuh dari kanan kiri jalan ya dong. Dia melihat seperti sepasang kaki yang menyimbul keluar dari rawa-rawa yang ada di sana. Awalnya petugas sampah ini mengira bahwa itu adalah kaki manekin gitu loh, boneka patung-patung yang biasa kayak di toko-toko baju gitu kan. Tapi setelah didekati lagi dan dipastikan lagi, betapa terkejutnya tuh petugas sampah ini ketika dia menemukan sesosok jasad wanita yang sudah meninggal tentunya dalam keadaan tanpa busana alias telanjang gitu ya. Tapi karena kondisi tubuh Alexis ini yang mungkin dilihat petugas sampah itu putih bersih kayak manekin, kayak plastik gitu kan, akhirnya karena takut dia salah nih, takut dia ngira itu jasad gak taunya manekin kan, jadinya lucu gitu kan. Akhirnya si petugas sampah ini melaporkan temuannya itu kepada supervisornya yang bernama John Richardson, di mana John pun ketika mendengar laporan dari anak buahnya langsung menuju ke TKP dan memastikan bahwa ternyata benar itu merupakan jasad seorang wanita yang telah diidentifikasi bernama Alexis Sarkey. John pun langsung memanggil polisi dan polisi tentunya yang mengidentifikasi bahwa itu adalah Alexis. Dan mereka memeriksa nih apa sebenarnya yang terjadi dengan Alexis sampai dia ditemukan tidak bernyawa di semak-semak atau di rawa itu pada saat itu ya kan. Nah ketika memeriksa kondisi jasadnya Alexis, polisi langsung mengetahui bahwa ini bukanlah kasus bunuh diri atau kasus ketidaksengajaan, tapi Alexis Sarkey murni dibunuh oleh orang yang tidak tahu motifnya apa sampai dia tega menghilangkan nyawa wanita cantik ini. Terus ya, atas penemuan itu ya kan, polisi inget banget nih kalau Tom Sharkey ini kan nyariin istrinya, dan mereka pun langsung melaporkan ke Tom bahwa dengan sangat amat menyesal mereka harus menyampaikan bahwa istri dari Bapak Tom Sharkey telah meninggal dunia dan kami temukan jasadnya di sini gitu kan. Udah nih mendengar kabar yang sangat-sangat mengenaskan itu membuat Tom langsung hancur sehancur-hancurnya. Dia langsung menangis, dunia dia runtuh seruntuh-runtuhnya. Dia sedih banget dengan kabar meninggalnya istri yang sangat dia cintai. Saking sedihnya, Tom langsung memposting beberapa kebersamaan dia dengan istrinya, foto-foto kebersamaannya dengan istrinya di seluruh media sosial yang dia punya. Dan dia juga mengatakan betapa sangat kehilangannya dia nih ya, ditinggalkan oleh Alexis Sarkey, betapa hancurnya, betapa rapuh dan betapa sakit hatinya ditinggalkan istri yang sangat dia cintai. Tapi tidak peduli seberapa sedih dan hancurnya Tom yang dia ungkapkan di media sosial itu, seluruh teman-temannya Alexis Sarkey dan keluarganya Alexis Sarkey sangat mencurigai bahwa Tom lah dalang dari hilangnya nyawa Alexis Sarkey. Kenapa begitu? Nih, aku akan memberikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang membuat seluruh orang mencurigai bahwa Tom lah yang sudah menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Kejanggalan-kejanggalan ini didapatkan dari keluarga dan teman-temannya beberapa hari sebelum Alexis dinyatakan menghilang.
dan akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Yang pertama, lebih tepatnya pada tanggal 25 November 2020, keluarga Alexis Sarkey ini merasa ada yang janggal dengan putrinya karena pada saat itu Alexis menelpon orang tuanya, lebih tepatnya ibunya, dan mengatakan bahwa, maaf, aku tidak bisa datang ke acara Thanksgiving keluarga di tahun ini. Mungkin di tahun depan aku akan datang ya, Ma, tapi di tahun ini aku mohon maaf karena ada urusan yang harus aku kerjakan, jadi aku tidak bisa menghadiri acara keluarga kita. Oke, ya kan? Itu Alexis beneran yang nelfon? Iya, Alexis beneran yang nelfon. Tapi kenapa nih mereka curiga? Karena mereka sangat mengenal putrinya Alexis ini. Alexis tidak akan pernah meninggalkan acara ataupun tidak menghadiri acara keluarganya dengan alasan apapun. Bahkan Alexis ini tipe anak pertama yang memang benar-benar memprioritaskan keluarganya. Jadi kalau ada acara Thanksgiving, Natal ataupun segala macam yang melibatkan keluarga, dia akan melakukan berbagai cara untuk mengesampingkan hal lainnya dan mengutamakan acara keluarganya itu. Yang kedua, tanggal 26 November 2020, si Alexis ini kembali nih mendapatkan undangan dari temannya yang bernama Tania Ricardo, dan Alexis datang di acara Thanksgiving ini, tapi dia hanya sendirian dan tidak bersama Tom. Tom sendiri yang meminta bahwa dia tidak ingin dikenalkan dengan teman-temannya. Jadi Alexis nurut nih, dia tidak membawa Tom ke teman-temannya. Jadi sebenarnya teman-temannya si Alexis ini nggak tahu nih yang mana suaminya si Alexis, gimana bentukannya. Mereka hanya tahu bahwa nama dari suami Alexis Sarkey ini adalah Tom Sarkey. Nggak tahu alasannya apa, kenapa Tom tidak mau dikenal oleh teman-temannya Alexis. Menurut kalian alasannya apa? Komen di bawah ya. Yang ketiga, pada tanggal 27 November 2020 di Amerika Serikat sedang diadakan acara Black Friday. Kalau kalian udah tahu Black Friday itu adalah acara diskon besar-besaran. Jadi kayak 50%, 70% atau up to dari situ ya kan. Nah, yang bikin curiga orang-orang di kantor nih, khususnya orang-orang monat gitu ya, si Alexis Sarkey ini pada tanggal segitu tidak ada kabar gitu loh. Dia menghilang begitu saja, tidak bisa dihubungi, tidak bisa dikontak, tidak bisa ditelepon, tidak bisa dicari kemana-mana. Mereka kehilangan kontak nih sama si Alexis. Mereka ngerasa aneh dong, karena kalian tahu kan, si Alexis Sarkey ini tipe wanita pekerja keras yang sangat mengejar cuan, mengejar dolar ya kan, mengejar money dia itu loh, orangnya, wanitanya ya dong. Dia melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan hidup enak dia seperti saat itu ya karena kerja keras dia gitu loh. Dan dia melewatkan momen Black Friday ini, dimana dia harusnya berada di perusahaannya atau dari rumahnya saja dan melakukan penjualan aktif di media sosialnya, khususnya Monat, langsung nih kayak naikin keranjang gitu kan kalau di sini kan, dan mencantumkan diskon besar-besaran dengan keuntungan yang pastinya akan dia dapatkan sangat besar juga. Tapi pada saat itu Alexis menghilang, dia benar-benar tidak ada kabar. Nih, sampai pada sore harinya acara Black Friday itu, Alexis akhirnya menghubungi teman-temannya via grup dan mengajak mereka bertemu untuk nongkrong sore gitu loh. Tapi sayangnya sahabat terdekat dia yaitu Tania Ricardo itu tidak bisa ikut nongkrong pada sore itu karena dia mempunyai acara dengan ibunya. Tapi setelah mengajak teman-temannya nongkrong nih, setelah nge-text di grup itu, Alex kembali tidak ada kabar. Dia menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi dengan teman-temannya, dan tentunya dia tidak jadi ikut ke acara nongkrong yang dia adakan sendiri. Udah nih kan, ditunggu nih sampai malam, tetap tidak ada kabar dari Alexis sampai malam harinya Tania Ricardo dihubungi oleh seorang laki-laki di mana itu adalah Tom Sarkey. Tapi si Tania ini bingung kan pertama kali Tom Sarkey itu siapa, karena kan dia tidak terlalu mengenal siapa suaminya Alex kan. Alex tidak pernah mengenalkan suaminya secara lengkap dan mereka tentunya tidak punya waktu untuk mengingat nama dari suaminya Alex ini ya dong. Akhirnya setelah Tom menjelaskan siapa dia, bahwa dia adalah suami dari Alexis Sarkey, Tania pun mengerti dan menanyakan ada apa si Tom ini menelpon dia malam-malam. Tom pun mengatakan pada Tania bahwa dia kehilangan kontak dan kehilangan keberadaan si
si Alexis Sarkey. Dia menanyakan Alexis kepada Tania, apakah Alexis bersama kamu Tania? Apakah dia ikut nongkrong atau segala macem? Apakah dia sedang menginap di rumah kamu dan bla 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 lainnya? Tentunya Tania bilang tidak. Alexis tidak bersamaku hari ini Tom. Memang tadi dia ada ngajak nongkrong kita di sore hari, tapi setelah itu dia hilang kontak dan tidak ada lagi mengabari kami semua gitu loh. Udah nih, sudah kayak gitu, si Tania ngomong kan sama si Tom, mendingan kamu cari deh di aplikasi kayak pelacak handphone gitu kan. Terus Tom bilang, handphonenya si Alex itu ketinggalan di rumah, jadi aku tidak bisa melacak handphonenya, orang HP-nya sama aku kok di rumah gitu kan. Ya udahlah kata Tania, nanti kalau ada kabar selanjutnya dari Alex, aku akan mengabari kamu ya Tom. Udah nih ya kan. Setelah itu Tom pun mulai menghubungi lebih banyak lagi teman-temannya Alex. Tapi semakin banyak dia menghubungi teman-temannya Alexis istrinya, semakin tinggi juga kecurigaan mereka terhadap Tom Sharkey. Kenapa mereka curiga? Karena setiap Tom menelpon teman-temannya Alex, keterangan yang diberikannya itu berbeda-beda. Misalnya si Tom ngomong sama Tania bahwa HP-nya si Alex itu tertinggal di rumahnya, jadi dia tidak bisa melacak handphonenya. Terus si Tom nelfon lagi ke temennya Alex yang satunya lagi, dia bilang tadi aku sempat kok ngelacak telepon HP-nya si Alex dan aku menemukan keberadaannya tuh di sini, tapi setelah itu tidak bisa lagi. Tuh temennya langsung mikir kan, tadi ngomong ke si A HP-nya ketinggalan, terus ngomong ke aku katanya udah ngelacak HP-nya, tapi kan HP-nya ketinggalan, ini gimana ngelacaknya gitu loh. Dan mereka pun curiga sih sebenarnya sama si Tom ini, tapi mereka kesampingkan dulu kecurigaan yang sudah sangat besar terhadap Tom Sharkey ini. Mereka lebih fokus ke pencarian Alexis dan di mana keberadaan sahabat mereka itu. Karena Tania merasa sahabat dekat ini tidak ada kabar juga, besoknya tanggal 27 November itu Tania pun mendatangi apartemen Alexis dan mengecek keberadaannya di sana. Tapi Tania juga tidak menemukan temannya itu di sana. Sampai pada akhirnya siang hari atau sore harinya dia mendapatkan kabar bahwa Alexis Sarkey sahabatnya telah ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tanpa busana tadi. Dan berita duka itu sudah menyebar ke seluruh keluarga dan seluruh teman terdekatnya Alexis, dan tentunya mereka langsung mencurigai satu nama atas semua yang terjadi kepada Alexis Sarkey pada saat itu. Siapa? Tentunya Tom Sharkey. Tidak hanya itu saja nih kejanggalan-kejanggalannya. Ada lagi nih ketika Tom melakukan wawancara, kita sebut saja medianya ABC 123 lah ya, atau ya pokoknya itulah ABC, media ABC ini. Dia diwawancara nih sama reporternya itu kan tentang kasus meninggalnya istrinya Alexis Sarkey. Nah terus ditanya nih sama reporternya, gimana hubungan kamu sama istri kamu Alexis? Terus Tom jawab, hubungan kita baik-baik saja, kami adem-adem saja. Terus kami ini mesra-mesra saja sampai sekarang, tidak ada tendensi kami akan bercerai kok. Kami tuh aman-aman aja hubungannya gitu kan. Dijawab nih sama Tom begitu. Terus ditanya lagi nih sama si yang wawancara kan, apakah Alex bahagia dengan pernikahan kalian? Terus Tom gini, dia diem dulu sebentar, terus kayak, Alex tidak bahagia. Dia tidak bahagia dengan pernikahannya. Dia stres, dia tertekan, tapi bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun stresnya dia, aku menjamin aku akan selalu berada di sampingnya. Aku akan menemaninya, memeluknya, dan terus berada ketika dia butuh keberadaanku. Gitu, kata si Tom. Bahkan sebelum dia menghilang dan ditemukan meninggal dunia, kami sempat melakukan acara Thanksgiving bersama. Dia ngomong gini sampai kayak sedih gitu ya, sampai kayak bener-bener pokoknya kayak suami tercinta yang kayak meratapi kepergian istrinya banget gitu loh. Terus si reporternya nanya lagi kan, apa kalian sempat bertengkar sebelum Alexis menghilang? Terus si Tom ini diam lagi nih, terus dia bilang, tidak, kami tidak sempat bertengkar. Hanya saja aku melarang dia pergi membawa kendaraan dalam keadaan seperti itu. Udah gitu doang. Mungkin kebanyakan orang langsung berasumsi bahwa seperti itu yang dimaksud Tom tadi adalah Alexis pergi dari rumah mereka membawa mobil dalam keadaan mabuk gitu. Terus si reporternya balik lagi nih nanya, semua orang memojokkan kamu nih atas semua yang terjadi dengan Alexis. Mereka percaya bahwa kamulah yang sudah menghilangkan nyawa istri kamu. Bagaimana pendapat kamu, Tom? Tanya begitu kan. Terus Tom jawab lagi nih gini nih.
Aku sudah bekerja sama dengan polisi dan detektif untuk melakukan segala macam upaya memeriksa kasus meninggalnya istriku. Aku melakukan berbagai cara dan menyerahkan seluruh bukti yang polisi butuhkan untuk menguak siapa dalang di balik kasus ini, dan aku hanya berharap mereka dapat menemukan siapa penjahatnya dan segera menangkapnya. Udah ngomong begitu, Tom diam nih. Udah diem, dia ngomong lagi gini. Aku bukan orang jahat. Gitu. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Kenapa dia diem dulu terus kayak langsung ngomong begitu? Kenapa? Coba. Ayo, ada yang bisa jawab? Nih, kita masuk nih ke mulai terkuaknya siapa dalang dari menghilangnya nyawa Alexis dan apa yang selanjutnya terjadi dengan Tom Sharkey. Jadi setelah beberapa hari dirilisnya hasil wawancara si Tom Sharkey dengan media ABC tadi, seluruh orang masyarakat, tidak hanya keluarga dan teman dekatnya Alexis, percaya dan makin mencurigai bahwa memang Tom Sharkey lah dalang dari meninggalnya sang istri. 2 minggu sudah ditemukannya jasad Alexis. Akhirnya mereka pun, keluarganya dan teman-teman dekatnya, mengadakan pemakaman secara privat untuk memakamkan Alexis Sharkey. Tentunya ini tidak dihadiri oleh Tom karena dilarang juga dengan keluarga Alexis, dan Tom juga ternyata pergi keluar kota pada saat itu. Entah kenapa Tom ini pergi keluar kota juga tidak ada yang tahu, entah dia melarikan diri atau segala macam untuk menenangkan dirinya, mungkin saking sedihnya ditinggal istrinya. Fast forward ke tanggal 19 Januari 2021. Akhirnya yang ditunggu-tunggu seluruh orang tentang kasusnya Alexis Sharkey ini datang juga. Dimana mulai ada titik terang nih dari kasus meninggalnya Alexis Sharkey. Dimana tim forensik dari The Harris County of Forensic Science menyatakan bahwa meninggalnya Alexis Sharkey akibat dibunuh dengan cara dicekik. Jelas meninggalnya Alexis Sharkey karena dibunuh dengan cara dicekik. Not ya, dicekik. Nah, ketika hasil dari lab itu keluar, tentu saja seluruh orang langsung semakin mencurigai bahwa memang Tom lah pelakunya. Dia adalah orang terakhir yang berada di dekat Alexis kan pada saat itu, dan dengan proporsi tubuhnya sangat memungkinkan bahwa Tom sanggup menghilangkan nyawa istrinya hanya dengan cara mencekiknya saja. Dan tentunya dengan bantuan teman-teman serta keluarga Alexis yang mengungkapkan berbagai fakta baru, itu membantu polisi semakin percaya bahwa memang Tom lah yang menjadi dalang dari kasus ini. Teman-temannya bilang bahwa Alexis ini sering sekali bercerita kepada mereka bahwa Tom ini merupakan suami yang sangat-sangat temperamental. Dia kasar, dia suka menyakiti Alexis baik lisan maupun fisik, dan juga Tom ini sering sekali mencekik Alexis ketika mereka sedang berhubungan seks. Dan itu dilakukan Tom sampai Alexis pingsan. Jadi ketika berhubungan, Tom itu akan mencekik Alexis sampai Alexis pingsan dan tidak sadarkan diri, dan keesokan paginya Alexis selalu mendapati dirinya sudah berada di lantai kamar mandi. Pernyataan ini tentu saja diperkuat dengan kesaksian mantan istri Tom sebelumnya. Ingat gak sih kalau ada yang bilang bahwa Tom ini dulu pernah menikah dan punya 2 anak. Nah, mantan istrinya ini mengatakan bahwa memang sang mantan suami ini memiliki kelainan jiwa, yang dimana dia suka sekali melakukan hal-hal di luar nalar, di luar kontrol. Terutama dia sangat menyukai hubungan seks yang kasar dan abusif. Jadi apa sih sebutannya? BDSM kalau nggak salah ya sebutannya, kalau seks yang pakai kekerasan dan segala macam gitu tuh. Ditambah lagi teman-teman dekat Alexis seperti Tania, Ricardo juga bersaksi bahwa ketika mereka sedang mengajak Alexis liburan bersama, namanya sahabatan, bestian, cewek-cewek kan, kadang nggak peduli udah married, udah punya anak juga, tetap mau ngeluangin waktu sama teman-teman dekatnya. Nah, mereka bersaksi juga bahwa Tom ini selalu mengirimkan pesan-pesan mengancam, pesan-pesan yang menyeramkan agar si Alexis ini cepat pulang ke rumah dan bertemu dengannya. Itu otomatis kayak udah red flag banget kan, harusnya udah kayak dan berkat seluruh kesaksian dari teman dekatnya, dari keluarga Alexis sendiri dan mantan istri Tom, polisi sangat meyakini bahwa memang Tom lah dalang dari meninggalnya istrinya Alexis Sharkey.
Katanya dia suka mencekik kan, mencekik adalah kebiasaannya bukan, baik dalam hal biasa ataupun dalam berhubungan seks. Bisa saja nih kata polisi, waktu itu Tom tidak sengaja membunuh Alexis karena kebiasaan dia mencekik istrinya itu kan. Alexis nyawanya melayang gitu loh. Dan ya udah, polisi pun langsung mencari Tom sebagai tersangka utama, tidak lagi sebagai saksi. Dia dicari sebagai tersangka utama dan tersangka satu-satunya atas meninggalnya Alexis Sarkey. Udah nih, bermodalkan semua kesaksian dan kecurigaan polisi yang sangat besar akan Tom lah dalangnya, mereka pun mulai nih mengatur siasat agar Tom datang sendiri ke mereka gitu kan. Dan detektif serta polisi pun menghubungi Tom dan mengatakan bahwa Tom, kita butuh nih sampel DNA kamu sebagai perbandingan ataupun ya sebagai pencarian barang bukti. Kamu bersedia kan untuk melakukan tes DNA di kantor polisi? Kata detektifnya gitu. Terus kata Tom, oh iya baik pak, pada Agustus 2021 saya akan datang ke kantor polisi dan menyerahkan sampel DNA saya ya pak ya. Oke, mereka pun akhirnya merasa berhasil menjebak Tom untuk datang sendiri ke kantor polisi. Tapi omongan yang dikatakan si Tom ini hanya bullshit saja, karena ditunggu-tunggu sampai akhir Agustus 2021 Tom tidak pernah memperlihatkan batang hidungnya ke hadapan detektif ataupun polisi untuk menyerahkan sampel DNA. Karena ditunggu-tunggu nih, beberapa hari kemudian tidak ada terlihat itikat baik dari Tom untuk menyerahkan diri ataupun menyerahkan sampel DNA. Akhirnya polisi pun memutuskan untuk langsung mendatangi Tom ke rumahnya di Texas dan memenjarakannya saat itu juga. Tapi sayangnya, ketika polisi menggerebek rumahnya yang berada di Texas di mana tempat di si Tom dan Alexis tinggal, mereka tidak menemukan Tom di sana. Sampai ketika mereka melacak Tom nih, mereka menemukan bahwa Tom berada di Fort Myers, Florida, lebih tepatnya di rumah anak perempuannya. Ya kan si Tom punya anak ya sebelum nikah sama Alexis. Pas sudah tahu keberadaan Tom di sana, polisi pun langsung buru-buru mendatangi Tom di rumah anak perempuannya. Dan ketika mereka sampai di sana, Tom sudah dalam keadaan memegang senjata api, megang pistol. Dan tanpa babi bu bebo, ketika polisi ingin meringkus dan menangkap Tom nih ya, Tom langsung melakukan aksi bunuh diri dan menembak kepalanya di depan seluruh anggota polisi yang saat itu sedang ingin menangkapnya. Jadi udah tidak ada keadilan yang jelas tentang kematian Alexis Sarkey. Tidak ada orang yang bisa dituntut pertanggungjawabannya atas meninggalnya selebgram cantik ini, karena terduga pelaku yang paling mereka curigai yaitu Tom Sharkey, si suaminya, memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri tanpa alasan yang jelas. Belum sempat diinterogasi polisi, belum sempat ditanya-tanya ataupun diklarifikasi oleh polisi bahwa dialah pelakunya atau bukan, Tom memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Apakah dia memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri itu sebagai tanda bahwa dia menghindari dirinya di penjara, atau dia menghilangkan nyawanya sendiri karena dia begitu hancur ditinggalkan istri yang sangat dia cintai? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu ceritanya hari ini. Memang kayak hidup itu memang gak selalu sempurna ya. Tidak semua berjalan dengan apa yang kita mau. Pasti ada aja cobaan dan rintangannya ya, tapi semoga kita semua, terutama yang nonton, bisa ngelewatin apapun cobaan dan rintangan yang terjadi dalam hidup kita. Terus semangat cari cuan juga kayak Alexis Sarkey gitu kan, biar bisa jalan-jalan. Tapi ini naas sih sebenarnya. Kalau sampai benar si Alexis Sarkey ini dihilangkan nyawanya oleh suaminya sendiri, apalagi karena ketidaksengajaan akibat kebiasaan Tom yang sering mencekik Alexis ketika mereka berhubungan, miris sih sebenarnya. Oke dah, segitu dulu videonya. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, komen-komen di bawah untuk ide, dan video-video selanjutnya juga, saran-sarannya boleh juga ditulis aja di kolom komentar. Dan ya, terima kasih untuk yang udah nonton tapi belum subscribe. Yuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan updatean terbaru dari channel aku. Dadah, assalamualaikum.